Oh, datang padamu, haleluya. Sucikan hati saya di dalam firman-Mu, ya Tuhanku Yesus. Ku datang padamu, pimpinlah seluruh hidupku di dalam firman. Haleluya. Ku datang Tuhan, oh datang padamu, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu, oh Bapakku Tuhan Yesus. Aku perlu Engkau Bapa, ku serahkan seluruh hidupku Bapa. Pakailah hidupku Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, oh datang padamu, amin, haleluya. Sucikanlah seluruh hidupku Bapa oleh kuasa firman-Mu, ya Tuhanku Yesus. Pimpinlah hidupku masuk dalam rencana-Mu untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya. Perlu Engkau Yesus. Aku butuh firman-Mu Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa oleh kuasa firman-Mu, haleluya. Perlu Engkau Yesus. Roh Kudus, pimpinlah hidupku Bapa. Ku mau selalu melakukan dengan Engkau Bapa sampai aku masuk ke surga. Haleluya. Ku selalu datang pada Yesus. Hatiku laparkan firman-Mu Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Tuntunlah seluruh hidupku Bapa di dalam firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosa-dosaku Bapa, segala kekilafanku, kesalahanku. Ampun Bapa. Kuasailah hidupku Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang, ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan selalu memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Dalam Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua dan saya. Kita semua berharga, mulia, dan Tuhan kasih. Amin. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang indah pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami terlebih datang kepada Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh Yesus, tuntunlah hidupku Bapakku Yesus, biar kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terang firman-Mu berkuasa dalam hidupku Bapa, sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin ini, tanggal 9 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih pelihara kita. Hari hari kita senantiasa mau datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya jawaban. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Hanya Yesus satu-satu penolong dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Sebab dunia bukan juru selamat. Dunia semua akan lenyap, saudara. Ya, sifatnya kita di dunia ini sementara, saudara. Kita menumpang di dunia ini, saudara. Kalau kita baca ada firman Tuhan dalam 1 Petrus, kita menumpang di dunia ini. Ya, suatu hari kelak banyak. Kemarin saya mendengar sudah berita hamba Tuhan yang saya kasih juga, ya, Bapak almarhum Yesaya Pariaji sudah almarhum, sudah dipanggil Tuhan. Ya, semua dipanggil Tuhan. Semua giliran Bapak, termasuk saya semua giliran, tapi hanya saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan berkenan, kita minta sama Tuhan. Kita tidak mengalami kematian rapture. Kita tidak mengalami kematian, tapi rapture, maksud saya rapture ya, diangkat hidup-hidup. Tubuh kita diubah dan kemuliaan Tuhan. Tapi itu pun kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkenannya dipanggil sama Tuhan, ya sudah selesai, saudara. Karena kita tidak berkuasa. Yang berkuasa penuh Tuhan. Karena Tuhan berkata di sini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita menumpang di dunia ini, transit, ya. Ya, kita suatu hari kelak tinggalkan dunia. Tempatnya di mana? Kalau kita ditanya setelah meninggal mau masuk mana? Kalau kita jawab ke surga, ada pertanyaan berikutnya. Sudah kenal baik dengan pemilik surga? Siapa pemilik surga?
Itu Tuhan Yesus. Apa Bapak Ibu Saudara semua sudah baik sama Tuhan Yesus? Saya pribadi baik sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu baik sama Tuhan. Hubungan intim sama Tuhan. Akrab, disayang sama Tuhan. Ya, kalau kita disayang sama Tuhan, tempatnya surga. Karena hidup di dalam kebenaran Tuhan itu masuk surga, saudara. Itu sudah tertulis sudah dalam Alkitab. Orang benar itu mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak benar, itu saya tidak jelas, saudara. Oleh itu takut kita sama Tuhan. Ya, oleh itu ini saya mau bacakan Matius 25, saudara, ayat 46. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Itu Matius 25 ayat 46, saudara. Oleh itu kita persiapan bersama Bapak Ibu. Saya selalu minta sama Tuhan, pimpin Roh Kudus. Memang hidup dengan penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh itu kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau selalu cinta sama Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Supaya hidup kita melangkah, tidak melangkah jalan yang salah. Tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Hari Senin ini, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, datanglah kepada Yesus, berdoa dan baca firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita harus punya pegangan dalam hidup ini. Pegangan yang sempurna. Bukan uang, tapi hanya Yesus Kristus. Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Mari, saya mau baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemarin 2 Raja pasal 6. Ayat 1 sampai 23. Terus kita saat mau baca ayat yang 24 sampai 33. Terus kita hauskan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Dan kita baca firman Tuhan. Dan kita siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jika kita hidup ini nanti dilihat sama Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kalau sudah tidak menyenangkan hati Tuhan, mau menyenangkan siapa? Menyenangkan manusia. Manusia bukan juru selamat. Manusia juga akan binasa kalau di luar Yesus. Tapi hanya kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tadi di Matius 25. Orang semua di luar Yesus akan binasa. Tapi di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran Tuhan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca 2 Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat tali merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan menghadapkan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengiringkah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Mohon maaf. Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya. Tapi sebelum monsuran itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanmu di belakangnya?" Ayat 33 terakhir. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Amin, puji Tuhan. Ini firman Tuhan sudah kita baca. Demikian kita mau setia kepada Tuhan. Baca firman Tuhan 2 Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Sehingga demikian kita mau baca firman Tuhan, menjadi orang itu anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan.
Sehingga demikian hidup kita diberkati sama Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat di sini, saudara ya, terjadi kelaparan ya di Samaria, di bangsa Israel. Ya. Dunia ini bisa terjadi kelaparan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Ini zaman dulu aja sudah terjadi kelaparan, saudara. Kelaparan waktu bangsa Israel ya banyak berdosa keberatan, termasuk rajanya ini, mungkin Raja Yoram atau Raja Yoas atau Yoas ini, tidak disebut namanya, tapi raja bangsa Israel, terjadi kelaparan yang hebat di Samaria dan akhirnya terjadi kanibal, saudara ya. Jadi ternyata kita lihat kanibal, bunuh-bunuh orang, dimakan, itu sudah dari dulu sudah terjadi, Bapak Ibu ya. Ternyata manusia begitu bengis, begitu kejam. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan membaca Alkitab sehingga kita bisa paham. Ternyata kejahatan manusia dari sejak dahulu ribuan tahun yang lalu sudah kejam. Pantesan manusia itu dihukum Tuhan waktu zaman Nuh air bah. Ya, sampai sekarang pun bisa terjadi waktu tahun 2020 terjadi peristiwa COVID-19 melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kan manusia supaya bertobat seperti ini peristiwa yang lalu terjadi, kelaparan, bencana sudah terjadi, saudara. Supaya dalam rangka manusia itu kembali kepada Tuhan. Dan ternyata saat ini menjelang kedatangan Tuhan pun, saudara, bisa terjadi kelaparan, saudara. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, sudah terjadi, nanti akan terjadi. Dan saat ini kita menjelang kedatangan Tuhan, harus kita dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, coba nih, dalam Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan kebab bumi di berbagai tempat. Nah, coba nih, terjadi peperangan seperti Rusia, Ukraina sampai sekarang terus, ya. Kerajaan lawan Inggris itu saat ini itu kerajaan Inggris toh, itu kerajaan Rusia mengancam, so. Itu akan digunakan bom nuklir. Kalau sudah bom nuklir rata katanya cuma dalam waktu 200 detik. Itu terjadi, saudara. Ini firman Tuhan. Dan tertulis pula, saudara, dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini semua sudah terjadi, saudara ya. Seperti peristiwa gempa bumi sudah terjadi ya. Penyakit sampar kemarin ini waktu COVID. Dan saat ini sudah mendengar informasi katanya ada penyakit hepatitis akut misterius. Ini juga penyakit sampar itu. Ya. Dan akan terjadi kelaparan. Coba ini semua akan terjadi, saudara. Ya. Coba bayangkan ini. Kalau sampai itu terjadi, persiapan kita sebagai anak Tuhan seperti apa, saudara? Oleh karena itu pentingnya kita saat ini menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang benar akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita masih diberikan tubuh yang sehat. Dengan hidup yang sehat ini, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Seperti saya mau kasih ayat penutup ya, dalam Efesus ya. Ini penting, saudara, supaya kita betul-betul mengerti apa maksud Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini maunya Tuhan. Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sadar kita adalah buatan Allah. Kita ciptaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dari dua ciptaan Tuhan. Secara tubuh jasmani kita diciptakan sama Tuhan. Dari dulu kita tidak ada di muka bumi ini. Terus kita ada lahir dari ibu kita sebagai seorang bayi yang masih kecil dipelihara sampai detik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ciptaan Tuhan adalah kehidupan yang baru. Dulu kehidupan kita lama. Saya tidak mengenal tentang kebenaran. Tapi atas rahmat anugerah Tuhan kita dipanggil dipilih. Sehingga kita menjadi anak Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Jadi dua hal. Dulu kehidupan kita tidak ada di dunia ini. Terus kita ada di dunia ini, punya Tuhan rencana. Supaya apa? Rencana kehidupan yang kedua. Supaya kita tinggalkan kehidupan lama. Menjadi kehidupan baru. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kehidupan kekal buat selama bersama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Bahwa orang benar akan mendapatkan hidup. Karena ternyata Tuhan mau. Supaya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 10 ini. Supaya kita ada senantiasa di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat.
Selagi Tuhan berikan kesempatan hidup, berarti Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup dan bertobat. Tapi tidak boleh mempermainkan dosa. Minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mau selalu datang kepada Yesus. Sapanya Yesus yang bisa nolong kita. Tidak ada juru selamat lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkan seluruh pergumulan kita, setiap persoalan kita. Di dalam dunia namanya hidup tidak terlepas dari persoalan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan akan tuntun hidup kita. Roh Kudus akan tolong kita untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang Tuhan, haleluya. Oh, datang padamu, amin, haleluya. Sucikan hati saya, haleluya, di dalam firman-Mu Bapa, haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpinlah hidupku Bapa. Ampuni Bapa semua dosa-dosaku. Sucikan hidupku Bapa, haleluya. Tuhanku Yesus Kristus, haleluya. Antar pimpinlah hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kerinduan kita serupa dengan Yesus sampai aku masuk surga. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku Bapa, kuasailah hidupku Tuhan, haleluya. Roh Kudus, kuduskan hidupku sampai aku masuk ke surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan datang kepada Yesus. Dan kalau terjadi hal yang tidak menyenangkan, kelaparan, kepemidasaan, dekat dengan Tuhan dari saat ini. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, orang benar akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang benar dan akan bersama hidup bersama Yesus dalam kerajaan surga kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.